Saudara, secara historis ketika Allah memberikan perintah yang kelima, Allah memiliki beberapa maksud di dalam hikmatnya bagi bangsa Israel. Ada 3 hal yang setidaknya bisa kita pelajari. Yang pertama, perintah kelima ini Allah berikan pada awalnya untuk menjaga iman Israel. Karena dengan memerintahkan anak-anak menghormati orang tua, Allah mengkondisikan agar iman itu dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan penghormatan kepada orang tua menjadi cara agar pengenalan tentang pribadi Allah dan kehendaknya di dalam Taurat yang menjadi dasar iman Israel dapat diteruskan dan ditaati. Sehingga iman Israel tetap hidup dan tidak terputus dari generasi ke generasi. Yang kedua, perintah kelima ini adalah cara Allah menjaga identitas Israel. Di tengah bangsa yang tidak menyembah Allah yang benar, Allah memilih, saudara, untuk membentuk dan menjaga identitas Israel melalui relasi keluarga. Dan hukum kelima meneguhkan struktur yang Allah pilih tersebut, sehingga keluarga menjadi tempat pembentukan nilai, pembentukan hukum, dan pembentukan sejarah daripada Allah. Dengan menghormati orang tua, orang Israel, anak-anaknya belajar menjadi bagian dari narasi sejarah keselamatan Allah yang berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah di sekitar mereka. Dan yang ketiga, saudara, hukum kelima menjadi cara Allah menjaga kedamaian di Israel. Penghormatan kepada orang tua pada akhirnya akan menciptakan tatanan sosial yang stabil. Dan ketika otoritas dalam keluarga itu dihargai, saudara, maka masyarakat akan menjadi teratur dan damai karena sudah terbiasa taat dan menghormati sesama mereka sejak dalam keluarga. Saudara, maka Allah memakai struktur keluarga tersebut sebagai dasar untuk ketertiban sosial, mencegah kekacauan, dan memelihara kesejahteraan komunitas Israel sesuai dengan kehendaknya. Saudara, maka 3 hal inilah pada mulanya alasan Allah menjadikan penghormatan kepada orang tua sebagai bagian dari hukum Allah yang tidak akan pernah dihapuskan dari 10 perintah Allah bagi Israel dan termasuk juga bagi kita yang hidup di zaman ini. Tapi saudara, saat ini kita mengerjakan hukum ini dengan cara yang berbeda, dengan spirit yang berbeda daripada orang Israel. Karena kita mengerjakan hukum ini di dalam penggenapan yang Kristus sudah kerjakan bagi kita. Ketika Kristus berinkarnasi, Yesus Kristus menunjukkan penghormatan yang sempurna kepada Yusuf dan Maria, orang tua jasmaninya, dan terlebih lagi penghormatan dan ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa di surga. Sehingga saat ini, saudara, setiap kita dapat mengerjakan hukum ini di dalam penggenapan yang sempurna dari Kristus yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menghormati orang tua kandung, saudara, tetapi juga semua orang sesuai dengan relasinya dan hubungannya dengan kita. Sehingga di dalam Kristus ada 3 hal yang dapat kita juga kerjakan, saudara. Yang pertama, melalui hukum kelima ini kita belajar menghormati Allah melalui orang tua dan siapapun yang Tuhan taruh di hidup kita. Dalam Kristus kita menghormati Allah Bapa dengan belajar menghormati pribadi orang tua dan pribadi siapapun yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Dan penghormatan kita kepada Allah adalah motivasi kita menghormati orang tua dan sesama kita. Bukan karena jasa kebaikan orang tua atau sesama kita, tetapi karena kita telah mengalami kasih Allah yang terlebih dahulu kita rasakan. Dan itu yang memampukan kita menghormati orang tua dan sesama kita. Yang kedua, melalui perintah kelima ini, Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam anugerah melalui relasi kita dengan orang tua dan sesama kita. Saudara, dalam Kristus kita terus dimampukan untuk mengampuni dan mengasihi orang tua dan sesama kita. Bahkan ketika kita tersakiti oleh mereka. Di dalam kondisi yang tidak ideal tersebut, kita dibawa Kristus untuk mengenal dan mengalami anugerahnya yang sanggup memulihkan relasi yang rusak. Dan yang terakhir, melalui perintah kelima ini Tuhan mengajak kita bertumbuh melalui orang tua jasmani dan rohani dan sesama kita.
Di dalam Kristus, keluarga jasmani kita menyatu ke dalam keluarga rohani sebagai umat Allah. Dan ketika Allah menghadirkan orang tua jasmani dan keluarga rohani, melalui merekalah Allah membentuk dan mengarahkan hati kita kepada Kristus. Maka pada waktu kita menghormati orang tua jasmani, menghormati keluarga rohani, kita sedang membuka hati kepada bimbingan dari Tuhan bagi iman kita, bagi karakter kita untuk menjadi serupa dengan Kristus dan bertumbuh dalam kebenaran. Saudara, maka perintah kelima dapat kita kerjakan dalam 3 sudut pandang ini. Dan kita lakukan di dalam Kristus yang sudah menggenapinya terlebih dahulu bagi kita. Maka mari sebagai anak-anak Allah, kita yang sudah dipulihkan, kita yang terus dimampukan untuk menghormati orang tua jasmani kita, menghormati keluarga rohani kita dengan hati yang dibimbing oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Amin.